Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat semua. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Maya. Beliau adalah seorang pendeta yang sudah melayani Tuhan sekian lama dan dipercayakan juga dalam kepemimpinan sebagai Ketua Korda Wanita Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur 2 Periode. Saya mau tanya, bagaimana pengalaman panggilan Ibu Maya jadi hamba Tuhan? Ya, pengalaman saya tuh waktu saya memang tidak pernah terpikir untuk menjadi hamba Tuhan karena orang tua saya itu punya kerinduan untuk saya itu harus memenuhi kerinduan mereka, yaitu saya harus kuliah dan saya harus punya titel sarjana hukum dan endingnya saya harus jadi jaksa. Itu kerinduan orang tua. Tapi berjalannya waktu Tuhan punya rencana lain daripada apa yang menjadi konsep keluarga. Dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan itu di tahun 91. Di mana itu persisnya? Waktu itu saya di Ambon. Saya ikut sebuah retreat di Ambon dan di situ saya dijamah Tuhan dengan satu tema khotbah mempelai datang dan song-songlah dia. Siapa waktu itu yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan materi itu? Econg Dah Glory. Oh, puji Tuhan. Terus setelah itu apa yang Ibu lakukan untuk melengkapi diri mungkin masuk dalam pelayanan? Setelah saya dijamah Tuhan dan saya lahir baru, saya masih berpikir bahwa saya akan tetap kembali untuk bekerja seperti biasa sambil melayani Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, suatu ketika di tempat pekerjaan saya itu dengar suara itu bicara begini, Maya, ini bukan tempat kamu. Maya, ini bukan tempat kamu. Lalu suara itu menuntun saya untuk saya harus lepaskan pekerjaan itu untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Jadi mulai dari 92 ya, berjalannya waktu sampai 92, saya ambil keputusan untuk berhenti dari semua pekerjaan. Saya ikut training di YWM, Yayasan Wahana Anak Muda di Kupang sini. Saya ikut training 6 bulan dan diperlengkapi, dan setelah itu saya melayani Tuhan. Saya juga tidak kepikir mau sekolah Alkitab dan sebagainya. Tetapi di tahun 95 itu panggilan itu sudah makin kuat di hati saya. Dan saya ambil keputusan untuk saya ke Jakarta dan sekolah di Petamburan. Setelah dari sana? Setelah saya di Jakarta itu kurang lebih 3 tahun. Jadi sambil saya di Petamburan, saya juga dipercayakan untuk kerja di GO Studio bersama dengan beberapa pendeta senior sekarang ya, di zamannya Pak John Hartman itu. Saya bekerja dan bahkan saya dipercayakan untuk memimpin GO Studio di Petamburan selama beberapa 1 tahun lebih. Wah, luar biasa Ibu Maya. Tidak semua orang bisa melayani di GO Studio. Iya, betul. Karena GO Studio itu dibuka waktu saya juga masih ada di sana. Tapi Ibu diberi kepercayaan itu memang luar biasa sekali ya. Iya. Setelah itu proses selanjutnya bagaimana? Proses selanjutnya tuh ya berbicara tentang kemapanan. Jujur saya di Jakarta saya mapan, saya punya tempat sendiri, penghasilan. Tetapi hati saya itu setiap berdoa saya ingat Timor gitu. Tuhan taruh di hati saya kembali ke Timor gitu. Ya, padahal boleh dikatakan asal sukunya bukan Timor ya. Iya, benar. Tapi kok Pak. Tuhan taruh Timor ya, Iya, luar iya. biasa itu Ibu Maya ya. Akhirnya saya kembali ke Timor dan saya melayani, dan sampai hari ini saya cinta Timor. Haleluya. Terus setelah Ibu jadi pendeta kan dipersiapkan juga oleh Tuhan melalui teman-teman di NTT ini, melalui Wanita Betel. Ibu diberikan kepercayaan untuk memimpin Wanita Betel Indonesia BPD NTT ini selama 2 periode. Kiprah yang Ibu lakukan selama ini bagaimana? Bisa diceritakan? Iya, waktu saya mau maju untuk dipilih ya sebagai calon untuk mau maju dipilih, waktu itu saya berpikir bahwa tidak mungkin orang pilih saya. Karena apa?
saya ini status pengungsi di Kupang. Oh, pengungsi Waktu dari itu. Timor Leste begitu Iya. ya. Jadi saya pikir tidak banyak orang tahu saya dan tidak mungkinlah orang pilih saya, tetapi karena diberikan kesempatan itu saya pikir maju saja gitu. Nah, ternyata dalam pemilihan putaran 1 kali saja. Oh. Nama saya lebih dari teman-teman yang lain dan saya memimpin 2 periode ini. 2 periode. Ya, periode sebelumnya dengan kawan-kawan yang lain, ke periode kedua dengan saya ya. Iya, iya. Memang saya sudah lihat bagaimana pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Maya selama ini dalam khususnya di Wanita Betel Indonesia. Ada salah satu program yang luar biasa, Wanita Cakap Berdampak ya. Iya. Itu apa itu maksudnya itu? Itu sebuah modul pengajaran yang disusun oleh Departemen Wanita untuk memberdayakan setiap istri-istri gembala atau semua wanita. Jadi tidak hanya pendeta, tapi semua wanita yang ada di gereja lokal itu diperlengkapi untuk bisa menjadi berkat paling tidak di dalam keluarga sendiri. Menurut pengamatan Ibu Maya, dengan adanya modul-modul itu ketika disampaikan kepada pimpinan-pimpinan di berbagai kabupaten kota itu, gimana dampaknya itu? Respon mereka luar biasa, Pak. Sampai ada yang bersaksi bahwa kita kan di modul itu kan ada 12 sesi di WCB 1 itu. Iya. Saya ingat suatu ketika saya dengan tim datang di suatu tempat, saya ketemu dengan satu pasangan suami istri itu sudah usia lanjut gitu, dan berbicara tentang minta maaf, bicara tentang hubungan suami istri. Mereka berpikir bahwa kita sudah tua, kita sudah tidak mungkin lagi begitu. Tapi waktu ibu ini ikut WCB dan dia ikuti di sesi yang ke-12 itu, waduh, besok paginya dia undang saya dan tim untuk datang ke rumahnya, dan suaminya yang bersaksi di saya bahwa ibu luar biasa. Istri saya ikut acara itu dan hubungan kami kembali seperti pada mulanya. Iya, luar biasa ya. Orang sudah tua tapi setelah mengikuti acara itu, mereka pikir karena mereka sudah tua tidak perlu mesra-mesra seperti waktu awal-awal mereka menikah ya. Oh, luar biasa sekali ya materi-materi itu ya yang disampaikan dalam pelayanan wanita. Oke, Ibu Maya, mungkin ini pesan terakhir yang mungkin Ibu sampaikan sebelum kita menyelesaikan percakapan ringan ini. Apa yang Ibu harapkan baik dari para wanita maupun dari kami para laki-laki begitu ya? Oke, yang saya harapkan adalah masing-masing itu berperan sesuai dengan fungsi dan panggilannya. Jadi suami harus menjadi suami yang betul-betul membawa pengaruh untuk keluarga, menjadi bapak yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk memimpin istri dan anak-anak. Dan harapan saya juga buat semua wanita, khususnya istri-istri, mari kita cinta rumah kita. Kita jadi berkat. Sebelum engkau jadi berkat di luar sana, paling penting jadi berkat di dalam rumah, keluarga, suami dan anak-anak. Biarkan mereka itu merasa bahagia karena kehadiran kita sebagai mama, sebagai istri. Kira-kira prinsipnya apa gitu untuk hal itu bisa dilakukan oleh suami istri? Mungkin salah satu saja kunci atau rahasia begitu yang Ibu Maya perlu sampaikan. Ya, saya tidak bicara tentang pengalaman orang, tapi saya bicara tentang pengalaman saya. Pada umumnya orang itu punya rasa ego dan sebagainya. Tetapi kalau menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, menciptakan suasana kebahagiaan dalam rumah tangga itu, kita harus rendahkan hati kita. Tunduk. Di luar sana mungkin kita jadi orang yang berpengaruh. Tapi kalau di rumah ada otoritas kita. Suami jadi otoritas kita. Kita perlu letakkan ego kita supaya bisa mencerminkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa di dalam keluarga. Luar biasa sekali percakapan ringan yang kami lakukan di Pantai Air Nona Kupang ini dengan Ibu Maya. Terima kasih Ibu Maya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya.